يخشاني مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وقيس رحمتك حق القدير استعنتك ربي بعذري وبانكساري وفكري فزين بيسري كعسري بمحض جودك والإفضال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى القلب ينجم وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى القوم ينجم فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى القوم ينجم جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي
إليك مصيري واختم بالإيمان الأجل قد استعنتك ربي على مناوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى الله ينجح وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى القوم يهدى والحمد لله شكرا على نعم تترى نحمده سرا وجهرا وبالقدايا والآصال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحال عقدة قلبي فانظر إلى القوم ينجح Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa sawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafu salih, nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min khalihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid daraini amin. Wa idza zabahtum ay aradtum zabaha ma yahillu zabhuhu minal hayawanat fa ahsinu zibhata bikasli dzali ay hay'atu zabhi. Wa jaa fi ba'di riwayat fa ahsinu zabhi bi fathi dzali wa bikasriha wa ihsanuhu an yakuna bi sikinin madiyatin wa an yu'ajjila imraruha
ala mazbahil bahimati liyusri al-izhaq rubiha wa ayyarfaqa biha wa yuriha kama sayati ila akhiri maqalahu radhiyallahu anhu. Wa idza zabahtum, masih hadis nomor 17 nih, tentang Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan amal dalam segala hal, segala amal amaliyah ibadah, ketaatan, kenyaan, ulah asal-asalan, jangan asal, baik-baik, jangan sekedar sah aja, tapi perhatikan bagaimana sempurnanya. Kalau mau bunuh, kemarin ada sedikit koreksi ya, yang pertemuan sebelum ini yang di bulanan di Alisan ya, wa idza qataltum, kalau kalian mau membunuh, kalau memang perlu membunuh, terpaksa membunuh, pada sesuatu yang memang boleh dibunuh, maka ahsinul kita tak bunuh yang baik-baik, benar-benar, jangan nyiksa, jangan nyakitin, jangan nyusahin gitu ya. Tetap Allah mencatat segala kebaikan dalam segala hal, jadi jangan asal gitu, mau mentang-mentang boleh dibunuh disiksa, nggak boleh gitu. Walaupun misalkan dalam peperangan, Islam mengajarkan, subhanallah, dalam peperangan sekalipun diajarin yang baik, tetap baik, jangan mutilasi, jangan disiksa, disakitin yang kira-kira lama matinya gitu ya, mempercepat kematiannya tadi ya. Sekarang tentang menyembelih. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Nah di sini disebutin wa iza zabahtum. Nabi SAW menyebutkan wa iza, dan apabila zabah akan menyembelih tum kalian, ai artinya aratum, arat mau tum kalian, zabah menyembelih, ma yahil hewan yang boleh, yang halal, zabuhuhu menyembelihnya, minal hayawanat daripada hewan-hewan, fa'ahsinu zibha, maka kalau mau nyembelih, ahsinu perbaiki oleh kalian, sempurnakan oleh kalian, baik-baik kalian zibhata dalam menyembelihnya. Kita mau ngambil manfaat dari hewan tersebut, dia ngasih manfaat sama kita, dengan kita bisa makan, tapi kita jangan jahat sama mereka ya. Dikasih zali, dengan mengkasrohkan zal daripada kata zibha. Hai artinya apa? Hai atas zabah, saat menyembelih. Wajah fi ba'dir riwayat, datang dalam sebagian riwayat, fa'ahsinuz zibha, tanpa tak marbutoh tadi. Kalau yang di 8 hadis yang disebutin tadi pakai tak marbutoh, ada yang nggak pakai tak marbutoh riwayat lain. Bifat hizali, dengan fathahkan zalnya, wabi kasriha, bisa juga dengan kasrokan zalnya. Jadi zibha bisa, zabha boleh. Wa ihsanhu, adapun baiknya gimana? Baik dalam menyembelih itu kumaha? Gimana sih baik-baik? Masya Allah, ini Nabi ngajarin kita baik dalam segala hal. Nabi yang luar biasa, syariat yang luar biasa. Nggak ada syariat yang lebih sempurna dari ini ya. Ngajarin kita baik dalam segala hal. Bahkan sama hewan tuh diajarin untuk berbuat baik, sama tumbuhan pun ngajarin baik. Nggak ada yang sempurna. Di zaman yang dahulu yang udah 14 abad yang lalu sudah sempurna. Ngajarin segala hal itu profesional, bagus, baik-baik, rapi, kira-kira melestarikan kebaikan. Nah, apa ihsan di sini? Baik sama sembelihan, aniyakuna, hendaknya adanya penyembelihan tersebut, aniyakuna huwa, itu ada huwanya zibha. Hendaknya penyembelihan tadi disikirin menggunakan pisau madiyatin yang hadidul qati, madiyatu hadidul qati, yang tajam, mudah memotong, sebut pisan, kira-kira setajam yang kita bisa asah yang bagus. Maksudnya jangan sampai nyakitin. Kalau kira-kira nggak tajam kan ya, masya Allah sakitnya lebih lagi gitu ya. Pasti namanya disembelih sakit, tapi kita meringankan sakitnya tadi. Ya. Insya Allah rahmah. Tapi ngajarin kita rahmah.
Wa yu'ajjila imraruha, dan hendaknya yu'ajjila imraruha, mempercepat imraruha, berlalunya pisau tadi yang sembelihan tadi. Ulah dilama-lama ya, dikit-dikit. Ya itu nyiksa namanya ya, cepat-cepat, dipercepat gitu ya, penyembelihannya. Ala mazbahil bahimah, di tempat sembelihannya hewan. Nah, maksudnya di tempat ini, tempat potongnya. Liyusri'a, supaya cepat, idhaqa ruhiha, apa, lepas ruhnya, biar cepat lepas ruhnya. Wa an yarfuqa, dan hendaknya dia berlemah lembut lihat dengan sembelihan tadi. Wa yurihuha, dan menenangkannya, kama sayati. Gimana menenangnya? Caranya kita membuat hewan sembelihan tadi tenang setenang mungkin. Nah, itu yang sempurna. Kalau kita mau amalnya sempurna, yang asal-asalan, ini kan perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Kalau kita diperintahin sama orang yang kita cintai, kita laksanakan dengan sebaik mungkinnya kan. Oke, kalau ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya, mesti kita lebih sempurna lagi dalam mengamalkannya, karena ini perintah Allah, perintahnya Nabi SAW. Masa sih asal-asal ya perintah Nabi gitu ya. Nah, wa'lam, lalu ketahuilah anna zabha, bahwa sembelihan al-mu'tabarok yang dianggap syar'an oleh syariat, yang diperhitungkan, yang dinilai sama syariat, yakunu adanya biqatil halqum, itu dengan memotong leher, dengan memotong ke apa, tenggorokan. Wahwa majron nafasi, itu halqum itu apa, tempat berlalunya, tempat saluran nafas, tempat saluran nafas itu kudu dipotong. Wakot ulmari, dan memotong mari, apa mari, wahwa majron to'am wasyarab, itu tempat berlalunya makanan dan minuman, tempat lewatnya tuh, aksesnya kalau ke usus aksesnya situ, ada di sini juga semua, masih di sini semua. Wa amakot ul wadajain, adapun memotong wadaj, isi musananya wadajain nih. Potong wadaj itu apa? Urat nadi. Wahuma, dan keduanya yang dimaksud wadajain itu adalah ilqon, dua urat, fi safhatayil unuk, di leher, di halaman lehernya, bagiannya nih. Muhitoni bil halqum, yang ada di sekitar, keliling halqum, kerongkongan. Bahwa mandub, maka itu sunnah. Kalau halqumnya wajib, kalau marinya wajib. Tempat keluar nafas tadi, tempat saluran nafas wajib. Tempat saluran keluar masuk makanan minuman wajib. Tapi kalau wadaj, tempat keluarnya darah, berlalunya darah tadi, itu hukumnya sunnah, biar lebih cepat lagi maksudnya. Nah, kan memang agak susah, tapi yang itu kalau misalnya kita mau nguber dua dulu, kalau bisa tiga-tiganya alhamdulillah lebih bagus deh. Nah gitu. Gimana kalau sampai putus itu sebagian ulama bilang haram, karena itu ya nggak dibutuhkan, yang dibutuhkan biar cepet-cepet. Jadi terlalu banyak yang dipotong tadi, sakitnya makin banyak. Cukup dengan itu juga bisa membuatnya dibiarin aja. Ntar yang dipindah-pindahin, yang digerak-gerakin gitu, masih sakit ya, masih ngerasain sakit seperti mindah-mindahin itu, apalagi kalau sampai dibanting segala macam, itu nggak ihsan, nggak baik dalam kepada hewan sembelihan. Hati-hati suka pindah-pindahin, kira-kira nggak perlu dipindahin, karena masih sakit keluh, gitu ya. Dibawa-bawa lagi, baru disembelih bawa ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini, wah di lupa sakit, nggak percaya, cobain. Jangan deh, kasihan. Begitu juga umat Nabi. Umat Nabi bukan? Umat Nabi itu ada dua. Umat Nabi itu ada umat lit takrif, ada umat lit tashrif.
Ditaklif manusia, jin dan malaikat. Hewan umat Nabi, umat Nabi, semua ini yang ada di alam semesta ini umat Nabi. Bahkan kita mau jahat sama umat Nabi, itu umat Nabi juga, paham nggak? Misalkan kita mau bunuh babi memang hewan aja boleh dibunuh, tapi bunuhnya jangan disiksa juga. Memang dia ada masalah dia dengan penciptaan dengan babi, dengan pribadinya. Bukan, dia kan memang udah dapatnya begitu kok. Bunuh aja, bukan pakai nyiksa gitu ya. Nggak ada alasan untuk menyiksa gitu ya, nggak ada alasan untuk menyiksa, nggak ada gitu. Wayusan mana tadi ya? Nah jadi sebagian ulama bilang nggak haram memang sampai putus lehernya tuh ya, tapi sebagian ulama lagi bilang hukumnya haram karena menyiksa tadinya. Bilang makruh. Menurut pendapat yang roji itu jawaz ma'al karohah. Itu disebutin jawaz ma'al karohah, boleh tapi makruh. Kenapa? Karena ada unsur penyiksaan di situ kalau sampai putus. Cukup kok dengan 3 urat tadi ya. Kerongkongan, mari itu kalau bahasa ini. Urat apa? Nafas ini kan. Urat apa sih itu tadi badai? Mari Urat makanan. Urat makanan. Pokoknya 3 itu udah cukup. Biarin aja ntar antepin, karena nggak langsung mati juga memang. Dibiarin sampai kira-kira ntar baru dikulitinnya setelah udah agak dingin. Kalau masih hangat itu makruh, badannya masih hangat tuh ya, pegang-pegang hangat kan. Jadi afdolnya udah dingin baru. Ya, kalau digantung dulu mungkin dibiarin dulu aja, dipindah-pindah. Gimana kalau gantung itu? Yang jelas kalau dikulitinnya setelah dingin disebutnya di kita, setelah dingin. Jadi udah makruhnya udah nggak ngerasa lagi nih. Maksudnya tujuannya biar apa? Biar rasa sakit itu diringankan seringan mungkin, maksudnya itu aja. Gimana caranya? Sebab setelah dipotong tadi masih ngerasa nih. Itu yang dimaksud jangan sampai tersiksa nih. Wa yusanu nahru ibilin, lalu disunahkan saat menyembelih onta. Beda nih caranya kalau onta nih. Kita nggak ada onta, susah juga onta lo. Bukan kayak domba, kayak kambing, kayak sapi. Dia nggak bisa begini. Di sininya ada seperti itu, orang agak susah kalau dari sini. Jadi dari ditusuk dulu gitu deh. Sini ada kayak penghambat gitu. Kalau kita di sini mentok, ada mentok. Tahu nggak? Jadi ditusuk. Mau tahu lihat YouTube-nya aja dah. Susah kan? Soalnya kita nggak punya hal surahnya kan bingung juga nih ya, dari bawah nih. Tusuk dulu, alat potongnya beda deh. Nah jadi gimana kalau untuk menyembelih onta, wanahwiha dan yang seperti onta nih, sebangsa onta. Kan onta berbagai jenisnya tuh. Mimatola unuku, yang panjang lehernya, mirip sama jerapah. Iya. Boleh cuma kita hewan dilindungi katanya. Kalau orang miskin nggak dilindungi ya. Mana tadi? Insya Allah ya lebih mulia hewan kalau gitu. Masa semua yang turun mulia, tapi masa sih lebih mulia hewan dari manusia, itu kan ngomong juga. Kalau buat hewan yang dilindungi sampai bermiliar-miliar bertahun-tahun, kita boro-boro deh. Yang susah udah sih boro-boro buat 300.000 aja susah, keluarnya dipotong-potong ya. Itu ya nggak ngerti posisi tartibnya gimana. Benar, semuanya mulia, semua yang perlu mulia. Nah, mimatola unuku, yang panjang lehernya, fi asfalil unuki, di bawah apa namanya ini, leher bawah, di tengah. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya itu tempat itu ashalul khuruj, ashalu lebih mudah, lihuruj jiruhi, untuk keluar ruhnya. Itu posisi yang lebih bagus untuk cepat dia matinya. Jadi nggak nunggu lama. Kalau di tempat lain susah, ntar lama matinya, kesian malah kesiksa. Wa amma ghairu zalika, adapun selain itu, apa korin seperti sapi, wa ghanamin ataupun domba, fayuzbahu, maka
sembelih min a'lal unuq, di atas leher, ya. Di atas leher. Hah? Di leher paling atas maksudnya. Oh iya. Wa yushtaratu, lalu disyaratkan, kalau tadi di bawahnya berarti. Wa yushtaratu, lalu disyaratkan lihillil madbuh, untuk halalnya hewan sembelihan untuk dimakan. Biar dombanya halal dimakan, biar ayamnya halal dimakan, pokoknya semua hewan yang disembelih itu biar halal dimakannya. An yakuna makulan, hendaknya memang hewan-hewan yang boleh dimakan. Ya, itu terutama syarat utama memang hewan yang boleh dimakan. Oh saya mau menyembelih bismillah ya Allah akbar singa, boleh aja. Kan harus pakai cara syariat. Cara syariat, tapi syarat pertamanya bukan makul, bukan sesuatu yang boleh dimakan biar gagah gitu makan singa, nggak boleh ya, jadi pendekar gitu. Nggak boleh. Jadi membunuh hewan yang nggak boleh dimakan itu hukumnya haram kalau kira-kira nggak ada hajat, nggak ada darurat. Kalau darurat membahayakan, kemarin disebutin udah. Kalau kira-kira nggak membahayakan ya jangan dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Itu jadi khalifah, manusia itu jadi khalifah. Ya, khalifah itu gimana? Ya bijak. Jangan semau-maunya aja. Ya ada kucing, kesian banget ya kemarin. Kita kucing tuh, aduh ya. Hewan banyak deh. Orang teh kadinya hese, gimana lahan geus beak ku manusia kabeh ya. Makin sempit jalannya, makin sempit lahan. Hutan dihabisin, kebun habis, segala macam habis, makanan kagak ada. Giliran mau ke dapur manusia diusir-usirin, ditendang-tendangin ya. Kasihan ya. Coba ngerasain jadi kucing kayak gitu ya. Alhamdulillah jadi manusia. Maksudnya ya untuk merasakan sesuatu itu kita bayangin kalau kita jadi posisi itu, ngerasain pengen biar kita peka sama orang miskin. Coba bayangin kalau kita jadi orang miskin ya. Pengen apa? Peka biar kita peka sama perempuan, coba rasain kalau kita jadi perempuan dan sebagainya seterusnya. Harus ada perlindungan ke situ maksudnya. Kalau nggak gitu ya kita nggak peka gitu ya. Harus peka. Nah, wa an yakuna, lalu yang selanjutnya hendaknya adanya fihi padanya pada hewan tersebut hayatun mustaqillah, masih ada hidup maksudnya. Awala dzabihi, di saat awal penyembelihan masih hidup. Kalau udah mati disembelih ya bukan penyembelihan namanya, memotong itu mah ya. Penyembelihan tuh masih hidup dipotong, disembelih lehernya gitu ya. Wa alamatuha, alamatnya apa? Infijarud dami. Kalau disebut masih hidup tuh cirinya, alamatnya infijarud dami, masih memancar darahnya, masih semua itu ya. Berarti itu masih hidup. Jantungnya masih mengompak darah untuk mengalir gitu ya. Nah itu wujudul harokah, kalau nggak terpancarnya darah, pilihan lainnya wujudul harokatus syadidah, masih ada harokatus syadidah, gerak yang kuat. Geraknya kuat, bukan gerak lemah. Kalau gerak lemah udah mati juga, kadang daging itu masih detak-detak kecil ya. Maksudnya gerakan yang masih kencang gitu ya. Itu pasti masih hidup ya. Ba'da dzabhi, setelah disembelih masih ada berontak gitu. Berarti masih hidup memang, itu sah penyembelihannya. Syarat keduanya masih hidup disembelih. Hada ini idza taqaddama, kalau didahului sababun, ada penyebab yuhalu alaihi halal ya. Yang apa yang mengenai atasnya apa ya, yang bisa menyebabkan dia kepada kematian gitu. Seperti apa contohnya? Kaan akalati syatu, seperti kalau domba makan masalah, contoh nabatan sumian tumbuh-tumbuhan yang beracun, maka dia salah makan ke kebunnya, cari-cari tentunya makan ada tumbuhan yang beracun, kan mabok tuh ya. Nah itu maksudnya diceritain ini maksudnya masih hidup tuh ya, kayak gini di kondisinya ya. Contohnya ini kan lama-lama bisa buat dia mati ya, kalau dibiarin. Nah jangan nunggu mati, buru-buru sembelih gitu.
buru-buru sembelih. Au jarhaha dzibun, atau misalkan melukai dia serigala, itu kan nggak langsung mati, jangan nunggu mati, buru-buru sembelih biar bisa dimakan. Au awin hadama alaiha binaun, atau menimpa di atasnya satu bangunan, runtuhan, karena runtuhan, ketimpa runtuhan, apa gitu ya. Masih bisa buru-buru sembelih biar nggak mubazir, nggak dagingnya bisa dimakan gitu. Jadi cerita itu ya. Kalau misalkan hidupnya jelas mah ya udah nggak usah diceritain lagi ya. Ini mah cerita kalau keadaan-keadaan yang seperti itu yang kira-kira mendekati dia pada kematian, buru-buru selama masih ada ciri-ciri kehidupan tadi, seperti kalau disembelih ternyata masih mancar darahnya, habis disembelih masih ada gerakan kencangnya, nah berarti masih hidup sah gitu. Fa'in lam yataqaddamis sababul madhkur, maka namun apabila lam yataqaddam, tidak didahului sababul madhkur, sebab-sebab yang disebutin tadi, fala tusyaratu, maka tidak disyaratkan tilkal hayat, kehidupan tersebut. Bal, akan tetapi yakfi wujudu nafasi fihi, adanya nafas pada dia. Jadinya udah masih ada nafas, berarti hidup. Kalau kira-kira nggak ada sebab-sebab tadi, sebab-sebab yang bisa mengalahkan dia, menyebabkan pada kematian, ya biasa aja, nggak ada penyebab dia nggak makan makanan yang beracun, nggak dilukain sama hewan lain, nggak kena runtuhan atau apa sesuatu yang lain, itu mah ya normal-normal aja mah ya. Kenapa sih udah ya, nggak usah pakai yang kayak tadi ya. Mana tadi kamaridin, seperti misalnya sakit kali ya, soro soro akhir ramakin, yang menjadi akhir ramakin, menjadi akhir nafasnya, waktu nafas akhir, nafas juga udah cukup, ciri kehidupannya dengan nafas. Nah itu tentang nyembelih. Lalu penyempurnaannya juga waliyuhidda, wa dan lam sukunnya lam amar ghaib, dia menjazmkan fil mudhari amil jazm, yuhidda hendaknya menajamkan bisukuni lam, dengan sukunkan huruf lamnya. Kenapa kok disukunkan lamnya, nggak li aja, li wuku iha ba'dal wawi, karena letaknya silam tadi setelah huruf waw. Kalau ada setelah waw ya disukunin. Wa yajuzu kasrah, namun boleh sih dikasrahkan juga nggak apa-apa. Wa yuhiddu bitomil ya, boleh juga dibaca yuhiddu, yuhidda nih. Tadi yahida tadi. Bisa yahida, bisa yuhidda. Bitomil ya, dengan mendomahkan ya. Wa kasril ha, dan kasrahkan haknya. Wa tasydidid dal, dan mentasydidkan huruf dalnya. Nah, dari mana tuh akar katanya? Min ahadda, dari fi'il madinya ahadda, menajamkan, kama dhabbatahul musannifu, sebagaimana sudah ditetapkan oleh musannif Al-Imam An-Nawawi dalam syarah beliau. Syarah beliau syarahkan juga hadis-hadis ini. Syarah beliau sebutkan bahwa dobitnya, harokatnya begitu tuh ya. Dalam ada bahasa disebutin hadidul basor, ya, hadid di situ apa? Tajam, ya. Tajam pandangannya, ini tajam, masih sama tuh akar katanya dari sini juga. Wa yuqalu fihi, dikatakan fihi juga pada lafaz itu yuhid, yahidda berarti bifathil ya, dengan memfathahkan ya, jadi bisa yahidda, bisa yuhidda. Man hadda sulas, min hadda, dari kata hadda sulasian, dari bina sulasi ya. Kalau tadi kan ahada rubai ya, ahada. Wal makna, adapun maknanya apa? Waliyasinna, awas, bukan waliyasun. Kalau yasun sunnah, kalau yasinna beda harokat, beda arti, mempertajam. Yasinna mempertajam. Ada di bawahnya. Mabuhun nasoro yang suluh. Yasun apa ya? Nasoro yang suluh.
Yasin aja Yasin. Itu ada tahlil. Ahadukum hendaknya mempertajam seorang di antara kalian syafratahu, belatinya. Jadi alat potongnya harus ditajamin, dipertajam, diasah dulu. Bi fathhi syini, dengan memfathahkan huruf syin, syafratahu. Wa tudammu, dan didomahkan ai sakinatahu. Itu arti syafratah itu apa? Artinya sakinatahu, pisaunya. Wa ihdaduha, adapun menajamkannya tadi hukumnya apa? Wajib menajamkan alat potong tadi. In kanat kalatan, kalau dia tumpul. Seperti syafratun kalah. Syafratun kalah itu apa? Parang yang tumpul. Kalau tumpul wajib diasah. Kalau udah tajam ya biasa juga nggak apa-apa. Wa illa famandub, kalau nggak tumpul ya sunnah aja untuk memastikan lagi tadi. Jadi ada baiknya diasah dulu, jangan pas ya dengan itu terseget gini kan ya. Akhirnya diasah di depan matanya si domba tadi, kesian ntar bakal disebutin orang-orang yang kayak gitu ya. Siap, bayangin coba jadi domba kayak gitu ya, diteror dulu, matinya 2 kali, pertama dengan teror, kedua dengan disembelih. Jangan ya. Ayo serang biasain. Bukan hanya korban dombanya, tapi baik-baik dalam memotongnya tadi. Gitu. Karena kita mau pahalanya yang sempurna. Kalau pahala sempurna ya jangan asal-asalan. Jangan asal jadi biar harus cuman diapain gitu, bodo amat, yang penting saya sudah keluar, nggak usah gitu ya. Sempurna ini kan perintah Allah. Wal yurih, lalu tenangkanlah, kasih rohah, kasih rehat. Siapa? Zabihatahu, sembelihannya tadi direhatkan. Bisukunil lami, dengan mensubuhkan huruf lamnya. Waliyurih, watukas saru, dan dikasrokan. Bisukunil lam, dengan sukunan lam, watuk saru, bisa juga dikasrokan. Wabidomil ya, dengan domakan yurih tadi. Wakasriro, dan kasrokan ri. Wasukunil ha, sukunkan ha. Ai waliyusilir rohata, hendaknya membawa ketenangan ilaiha, bawa tenang sama dia tuh, sama si hewan sembelihan. Gimana caranya dibayaninya? Bi an yu'ridu alaihal ma'u, dengan sekiranya menyodorkan pada si sembelihan ini air. Ada nggak? Kayaknya praktek ini agak jarang banget kayaknya. Disodorin air putih, minum dulu. Bayar di gelonggongan. Kebakaran. Ini maksudnya kalau kehausan disiapin. Ibarat permintaan terakhir sebelum mati. Tenangan dulu aja, tenang. Kasihan ya kan, mungkin haus juga gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita praktekin juga ya. Makanya sodorin kalau mungkin dia mau minum ya deh. Nah, qabla zabhiha, ya, maksudnya sebelum disembelih, lita syaraba, supaya dia bisa minum dulu. Nah, tenang. Jadi memang kalau kena air itu lebih tenang bawaan, jadi habis minum tuh lebih tenang. Tujuannya apa? Biar tenang tadi. Diservis dulu, mau mati kok ya, kasih servis dulu lah ya. Ini belum mati udah dipukul-pukulin apa itu enggak bahaya misal tepok apa ya, awas nggak boleh ya. Waan yasuqoha, dan hendaknya menggiring si sembelihan tadi ila mauti zabhi, ke tempat penyembelihan birifqin, dengan pelan-pelan, jangan diseret keras dulu, tarik. Nah, ini banyak terjadi nih ya. Mau ke tempat ini dipaksa-paksa, jangan dong dia juga ngerasain sakit, bukan kita saya yang ngerasain sakit, dia juga ngerasain sakit, jangan disakitin gitu ya. Jadi pelan-pelan. Nah, itu memang agak susah ya itulah, makanya juga mau gimana caranya, makanya pelajarin orang yang biasa nyembelih sama timnya, mestinya orang yang mengerti perilakunya hewan, jadi ngerti, jadi nggak asal-asalan, pelajarin benar-benar. Mesti ada cara
yang buat mereka tuh nurut gimana, mungkin dituntun sama apa namanya rumput mungkin ya, gimana caranya. Kalau Anda sih nggak paham caranya gimana ya, mesti bisa, mesti ada caranya gitu kan. Mana tadi wa an yudji'aha, lalu membaringkannya bimakanin sahrin, di tempat yang sahrin. Sahrin itu apa? Rata, halus, nggak kasar ini. Ghayra wa'rin, yang tidak war itu apa? Berlekuk-lekuk, tajam-tajam, menyakitkan gitu ya. Nggak rinjul, batu-batu tajam-tajam, sakit tuh kayak. Gitu. Jadi kira-kira tempatnya. Kalau misalkan di atas rumput memang lebih lembut juga, lebih baik misalnya. Kira-kira yang nyaman. Gitu. Intinya kasih dia nyaman tadi kan, yurih zabihatahu tadi, kasih roha, kasih rehat. Wa an yu'ajjila imrar sikin, dan hendaknya mempercepat imrar sikin, berlalunya pisau ala mazbahiha, atas tempat sembelihannya, bikuatin, dengan kuat. Jangan lembek-lembek, ini sakit. Pakai tenaga. Liyusri'a mautaha, supaya mempercepat mautiha, kematiannya, kama marroh, sebagaimana yang telah disebutin di bab tentang membunuh. Ini biar buru-buru mati. Gimana caranya mempercepat kematiannya. Wala yaslahonya ada, wala yaslahoha, dan jangan mengulitinya hatta tabruda, sampai dia dingin dulu. Ini masih panas-panas tuh berarti belum benar-benar mati itu. Dikulitin masih hidup-hidup, gimana rasanya, kan sakit. Jangan, maksudnya biarin dulu, biarin dulu aja, sabar-sabar dikit. Nah gitu ya. Ngopi dulu aja, intinya tukang sebelahnya ngopi dulu aja, nggak usah buru-buru. Wala yuhiddas sikin, dan jangan mempertajam, mengasah pisau bihadratiha, di hadapan sembelihan tadi. Ini tidak boleh, jangan. Ini diantara ada bihasannya tadi. Bal yuwariha, kan, tapi tauriyah. Apa tauriyah itu? Yasturuha, maksudnya artinya menyembunyikannya, jauh, jauh-jauh. Kalau kira-kira di hadapannya pakai tutup kepala, kira-kira nggak kelihatan. Kalau bisa sih jauh-jauh. Makanya tadi disebutin lebih baik ngasahnya sebelum waktu nyembelih. Jadi ketika pas menyembelih udah tinggal pakai aja terus pisau. Kira-kira sembelihannya banyak, kalau perlu misalkan pisaunya jangan satu. Kira-kira mau agak cepat-cepat mah pisaunya ada berapa gitu. Oh, ini udah dipakai sekali 2 kali, mungkin agak tumbul nih, ganti lagi yang pisau yang baru yang tajam, setajam mungkin. Makin tajam makin baik, karena lebih meringankan rasa sakitnya tadinya. Wala yazbahu bahimata, dan tidak menyembelih hewan ternak, wa ghairiha, juga yang lain. Wawunya wahalaman, sementara hewan lainnya tanuzuru liatin ilaiha tadi. Jadi jangan mempertontonkan penyembelihan kawan dia. Ini domba satu, kawan gue udah dibunuh nih. Jangan, siap nih. Siyama, terlebih lagi ummuha, ibunya. Kalau misalkan disembelih anaknya dulu nih, ibunya dikasih tonton dulu, anaknya yang dibunuh. Emang nggak ada perasaan? Ada perasaan, memang nggak ada akal, tapi perasaan, instingnya ada, hewan tuh ya. Makanya ada perasaan. Au bintah, atau di hadapan anaknya itu anak perempuan, anak betina ya. Ruwiya, diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah SAW marra, pernah lewatin apa? Birojulin wadiin rijlahu, dengan seorang letakkan kakinya ala sofhatisya, di lehernya di lehernya domba, jadi diinjak. Wahwa yuhidu syafratahu, sementara dia sedang ngasah pisaunya. Wahia talhat, si domba tadi nyaksiin
ngasah pisaunya tadi. Jadi Rasul lihat tuh ada seorang lagi gitu tuh. Misalnya dombanya udah siap, udah ready untuk disembelih. Tapi dia masih sibuk aja ngasah. Ini salah, nggak ready dia. Mestinya udah gitu udah ready, tinggal potong aja, jangan pakai ujung-ujung ngasah. Barat mungkin keringetan dulu tuh. Umur gua berapa menit lagi nih ya? Lama, nyiksa gitu ya. Nggak boleh. Tanzuru artinya tarhadu, sinonim dari tanzuru. Ilaiha bibasoriha, kepada syafrah tadi, kepada belati tersebut, bibasoriha dengan pandangannya si domba tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, apalah kau belahan, kenapa nggak sebelum ini ngasahnya, nggak sebelum dibaringkan? Aturidu antak tumitaha mautatin, apakah kamu mau bunuh dia 2 kali pembunuhan? Kamu matiin dia 2 kali mati. Yang satunya mati rasanya, kesehatan, ketakutan dia dengan di asa-asa di depan mata dia gitu ya. Hala ahdadta, kenapa tidak kau asah syafrataka, pisau kamu, qabla antan turjiah, sebelum kamu membaringkan si domba itu. Tuh, kita Rasulullah peringatin nih contohnya. Wa min gharibi ma waqa'a, di antara yang ajaib, yang antik nih, dari yang pernah terjadi kisah-kisah mahukia, daripada yang dihikayatkan an ba'dihim, dari sebagian ulama, sebagian orang soleh. Annahu, bahwa ada seorang soleh dakhala, masuk ala amirin, kepada seorang pemerintah. Waqad amara, di mana dia telah diperintahkan bizabhi jumlatin minal ghanam, untuk menyembelih sekumpulan daripada domba. Ini si orang nih, seorang ini, orang terdahulu, diperintahin sama pemerintah untuk potong banyak domba gitu. Fazabaha ba'duha, maka ini orang terdahulu ya. Fazahaba ba'duha, maka dipotonglah sebagiannya. Sumashtaghala zabih aniz zabhi, kemudian sibuklah si penyembelih daripada sembelihan. Summa ada, kemudian kembali lagi ilaihi, padanya filhal, pada waktu itu juga. Falam yuhiddal madiyah, namun dia falam yajidal madiyah, namun dia nggak dapetin madiyah. Apa madiyah? Ai asikin, pisaunya nggak ada, tadi diantar dulu. Pisaunya dibiarin, ada domba di situ, bis potong nih, potong satu domba, ya dia sibuk dulu, mungkin ngurusin domba yang sudah dipotong tadi, balik lagi, tapi pisaunya diantar, akhirnya kelihatan sama, mungkin pisaunya masih berdarah-darah tuh ya, di depan domba kawannya yang belum mati, ngerti nggak? Berarti udah teror dulu nih, ayo sih, mungkin giliran ente ya, udah beli antosnya udah gila, dia kemudian nih, ibarat gitu kali dia. Di teror gitu ya. Nah, tapi pas dia balik lagi, kok mana pisaunya, kok nggak ada, nggak ketemu pisaunya, ngilang gitu. Alatikana ya zebahu biha, yang tadi dipakai untuk nyembelih yang pertama. Fatahama, maka dia menduga biha, bahwa pisau tersebut ba'dul hadirin. Wah, jangan-jangan ada sebagian ngambil pisau saya nih, sebagian yang hadir tadi. Fa'an karo'ah zuha, maka mereka yang hadirin yang mengingkari pengambilannya, nggak ada yang ngambil kok, nggak ada yang ngambil. Jadi dia menyangka ba'dul hadirin. Fa'ankara ba'dul hadirin sebagian yang hadir tadi, yang dikira dia dituduh dia bahwa dia mengambil pisau, enggak, saya nggak ngambil. Wahasola bisa babizali kalagotun, sehingga timbullah dengan sebab itu jadi sempat lagot, jadi ricuh gitu, jadi rame. Wah, ente bener sing balik ente mana pesona gitu ya, mungkin bahasa kita ya apa ya, ribut, pokoknya lagot gitu ya, jadi ricuh. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang, kana yanzuru ilaihi min ba'di, di mana si orang tadi lihat pada mereka, kondisi mereka dari sebelumnya, jadi ngawasin. Waqala, dia orang tadi bilang, asikinu alati tatakhosamun, pisau yang kalian peributkan itu, alaiha, atasnya, akhodatha hadhiha, diambil sama domba ini, difaminya sama mulutnya, digigit,
Terus gimana? Wamasyat, domba itu jalan biha bawa pisau tadi ila hadal bi'ri, ke sumur ini nih. Wa alqatha biha, dilemparin ke apa? Ke sumur. Hanya dia wah ini alatnya biar gua ilangin aja dah sekalian. Saudaranya Sonsip nih. Pintar banget ya. Makanya disebut kisah gorib, kisah antik gitu, aneh gitu ya. Maksudnya kadang-kadang memang Allah tunjukkan dalam beberapa hal itu hal-hal yang antik biar jadi pelajaran. Jadi pelajaran, maksudnya jangan gitu, jangan begini, jangan begitu. Ya, ada kesannya di situ. Fa'amarul amiru, maka si pemerintah tadi, si pejabat tadi bilang memerintahkan syahson, seorang bin nuzul, agar turun ila hadhil bi'ri, ke sumur ini, sumur tersebut, liyatabayyana, untuk memastikan hadal amri, perkara ini benar nggak sih. Ini orang katanya masa sih domba bisa begitu sih dia. Iya, coba buktiin kalau dia benar tuh, coba suruh turun ke sumur, ada nggak? Manazala, maka turunlah orang yang disuruh sama si pejabat tadi. Fawajadal amru kama ahbara rajul, maka dapetin perkara tersebut sebagaimana yang dikabarin sama orang tersebut. Emang benar ada pisau tadi di dalam sumur. Ini dombanya nggak nerima, itu nggak suka, gitu diperlakukan gitu, dia nggak suka. Subhanallah, ada beberapa domba itu kalau diperlakukan baik, ada yang malah pasrah, dia nerima gitu. Kalau kita bangun pakai syariat, keajaiban syariat juga kadang-kadang ditampakkan gitu ya. Ini artinya kenapa bukan domba itu nggak mau dipotong kalau kita buat ibadah, insya Allah kalau kita caranya baik gitu ya, insya Allah dia nerima kok. Tahu memang mereka diciptakan untuk itu kok. Ya. Wakila dikatakan juga inna sababa betila sayyidina Ya'qub. Disebutkan ada pendapat gitu ya, walaupun pendapat ini bukan pendapat pokok ya, ada pendapat gitu, ada yang menyatakan bahwa penyebab dapat balanya Sayyidina Ya'qub, Nabi Ya'qub, bifirqah waladi, apa dapat bala apa, beliau dapat musibah apa, dapat ujian apa, pisah sama putranya yaitu Sayyidina Yusuf alaihi wassalam, Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf dipisahin sama Nabi Yusuf lama tuh ya, kejadian cerita Nabi Yusuf itu ya, yang dilempar dibawa sama saudara-saudara yang mirip sama dia dapat kasih sayang yang lebih dari Nabi Ya'qub, dilemparin ke sumur, dibawa ke Mesir, dijual macam panjang sampai akhirnya ada di keluarganya Firaun ya, gitu ya, di Yusuf gitu ya, sama Amir. Nah, panjang ceritanya itu kan lama tuh, berapa tahun tuh berpisah sama anaknya, anak kesayangan. Kita nih kalau lagi misalnya pisah sama anak kita 4-5 bulan aja kerasa banget gitu. Masya Allah, makanya cinta anak sama orang tua sama anak mah tulus nih. Kalau cinta orang tua sama anak susah, maksa nih, dipaksa-paksa, harus diancam-ancam, awas ya, tengah waro, di murka sama Allah, harus diancam-ancam. Orang tua mah nggak usah diancam-ancam, yang udah sayang nih, udah ada bawaannya begitu nih. Nah, jadi itu ujian berat nih. Makanya ada riwayat nyebutin ya, seorang tua yang anaknya meninggal itu sabar nih, ihtisab, dapat pahala surga, jaminan. Kenapa? Nggak gampang sabar untuk itu, berat banget nih. Bisa sama anak itu belahan jiwa nih, luar bener-bener kerasa banget nih. Kita sih nggak terima anak kita di apa. Masya Allah, makanya cinta tulus itu cinta anak, cinta orang tua sama anak, nggak sebaliknya. Kalau anak sama orang tua belum tentu ya. Mungkin mikirnya warisan ya. Mungkin warisan macam-macam ya. Nggak setulus ya. Walaupun mungkin ada sayangnya, tapi nggak setulus orang tua sama anak ya. Nah, beliau dikasih musibah itu, bisa sama Nabi Allah Yusuf. Nah, kenapa kok dikasih ujian begitu Nabi Ya'qub? Anahu, bahwa Nabi Ya'qub zabaha ijlan, pernah menyembelih anak sapi. Nah, bayna yaday ummi, di hadapan ibu si sapi tersebut. Wahiyat takhur, sementara dia bagi ait tusih, bagi apa
kalau sapi suaranya apa namanya? Mengemoh ya. Mengemoh. Nggak tahu kan? Bukan berkokok. Mengemoh ya. Lagi mengemoh gitu. Artinya dia tiba lihat anaknya di hadapannya disembelih gitu. Karena itu beliau dikasih bala itu dipisahin sama anak. Karena ini anak sapi ini disembelih di hadapan si ibunya gitu. Wa hukiya dihikayatkan anna rajulan bahwa ada seorang zabaha ijlan menyembelih anak sapi bihadrati ummi di hadapan ibu sisa anak sapi tadi fafasada maka rusak akalnya. Nah ini mah kejadian yang jarang, nggak semuanya kan banyak kejadian ini tapi nggak gila kok ya. Ini mah kadang-kadang Allah zahirkan. Memang di umat Rasulullah SAW jarang, memang kayak cerita di film Indosiar dikit-dikit azab di umat Nabi itu begitu tuh jarang terjadi. Di umat terdahulu sering terjadi hal-hal yang ajaib itu. Bukan nggak ada, tapi umumnya nggak dibalas kontan kalau di umat Nabi. Membaca di kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, Abu Yamaliki bilang begitu. Itu umat Nabi nggak langsung. Mungkin dikasih maksudnya sebagai rahmat, singwe, obat, dikasih kesempatan. Jadi dikasih dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungkan, singwe sadar, singwe tobat, singwe menyesali, nggak ngulangin lagi buat umat Nabi itu. Kalau mau taruh langsung aja. Kemarin buat dosa di depan pintunya langsung tertulis ini buat dosa ini, dibuka aibnya. Mau nggak gitu? Susah banget itu hidup begitu ya. Rumah berantakan, banyak coret-coretannya ntar ya. Bukan piloknya anak-anak SMA, bukan anak-anak pang yang ini, bukan malaikat yang nyakutin depan pintunya. Artinya nggak bisa ditulis, nggak bisa dihapus, entah modelnya gimana. Nah begitu. Jadi si orang yang nyembelih tadi kita habisin bab ini. Si orang yang nyembelih anak sapi tadi di hadapan ibunya rusak akalnya alias gila. Wakila ada lagi pendapat bukan gila, ia bisa dia dulu kering tangannya, artinya lumpuh. Kering tuh ya nggak ada darah, nggak ada apa, nggak bisa. Jadi nggak fungsi aja kering tangannya. Gara-gara perbuatan tangannya nggak senonoh buat ibunya, kesian, ketegaan, tega. Fabaina ma huwa zata yaumin, maka tatkala dia di satu hari tahta syajaratin, ada di bawah pohon, fiha wakrun, di bawah pohon itu ada wakrun, ada sarang burung, ai usyun, sama aja sinonimnya, tafsir dari wakrun. Fihi farahun, di dalam sarang burung itu ada anak burung. Si penyembelih yang jadi gila tadi lihat, stres lah mungkin. Lihat ada di bawah pohon ada sarang burung, di dalamnya masih ada anak burung yang gitu jatuh mungkin dari pohon. Fawaqa'al farahu minhu ilal ardi, maka jatuhlah farahu anak burung minhu darinya ilal ardi ke tanah. Wa abawahu, sedangkan kedua orang tua si burung tadi yang zuroni ini memandang kepada si anaknya tadi di atas. Nggak bisa apa-apa, nggak berani. Di bawah ada manusia, takutnya kena juga gitu ya. Dia ngeba, aduh anaknya di bawah gitu ya. Farahimahu, maka si orang stres tadi iba sama si anak burung tadi. Wa akhozahu, diambil anak burung tadi. Faradahu, dikembalikan anak burung tadi liwakri, ke sarang burungnya, dibalikin. Hanya dia iba, kesian, nggak tega, aduh sayang dia anak burungnya, dimasukin. Farahimahu, maka Allah balas kasih sayangnya dia tadi sama anak burung tadi kepada dia dengan apa? Farada ilih, maka dikembalikan pada dia akalnya, au yaduhu, atau dalam riwayat kan ada bilang rusak akal, dalam riwayat tangannya cacat gitulah. Pokoknya dua-duanya disembuhin. Dalam riwayat kalau stres berarti disembuhin lagi, waras lagi. Dalam riwayat yang nyebutin tangannya cacat, tangannya kembali sehat lagi, dibalikin. Nah begitu. Summa inna hadzal hadis, kemudian hadis ini nih hadisun azimun, adalah hadis yang amat agung. Yang gimana nggak agung? Dari Nabi kok ya, semuanya agung ya. Maksudnya dari sekian banyak hadis, ini hadis yang termasuk hadis yang bernilai amat
banyak gitu, banyak nilai gitu. Wa huwa min qawaididdin, dan dia merupakan kaidah agama. Makanya Imam Nawawi masukin dalam 42 hadis. Padahal hadis-hadis itu banyak. Beliau pilih hadis-hadis ini hadis-hadis yang pokok. 42 hadis bukan hadis-hadis sembarangan. Pilihannya Al-Imamun Nawawi. Imamnya, salah satu imamnya dari mazhab Imam Syafi'i, seorang mujtahid, orang besar, luar biasa, seorang kutub, kata Habibul Haddad, orang kutub, beliau kutub ya. Man amila bihi, barang siapa mengamalkan dengan hadis ini, nalakul khair, maka dia akan dapetin segala macam kebaikan. Berbuat baik dalam segala sesuatu, ingat semuanya Allah catat kebaikan itu, dalam ketaatan, dalam apapun dalam misalkan kita ngurusin lingkungan hidup itu sama aja Allah perintahin Rasul, perintahin juga kok. Wasalima min kulli dhairin, dan dia bakal selamat dari segala kebahayaan, mara bahaya. Warawahu Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati beliau. Insyaallah kita lanjutin. Nah, ini hadis 17 hatam di sini. Minggu depan insyaallah panjang umur, sehat afiat semuanya. Kita bakal kaji hadis ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajudan manna bik bisabin minna bil mustafa rasulina tabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi